Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anidia Putri Muslimah dari kelas D2225. Di sini saya akan menjelaskan macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya, dan menjelaskan mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin, yaitu kelenjar paratiroid. Macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Pertama, kelenjar hipofisis terletak di dasar cerebrum di bawah hipotalamus, dan fungsi dari kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi pada organ tubuh. Yang kedua adalah kelenjar tiroid, terletak di bagian bawah leher dekat dengan jakun, berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid seperti tiroksin, trindotironium, dan kalsitonin. Kemudian kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Kemudian ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak di dekat lambung. Fungsi dari kelenjar ini adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kemudian ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad untuk pria terletak di bagian testis, sedangkan untuk wanita terletak di bagian ovarium. Kelenjar ini berfungsi untuk mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelamin sekunder. Kemudian kelenjar adrenal terletak di atas organ ginjal. Fungsinya memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Kemudian yang terakhir adalah kelenjar timus, terletak di daerah dada dan mempunyai fungsi memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit atau sel T. Kemudian untuk soal kedua adalah mekanisme kerja hormon dari kelenjar endokrin. Di sini saya menjelaskan mekanisme kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid awalnya kalsium darah rendah akan terdeteksi di paratiroid yang terletak di bagian bawah kelenjar tiroid. Kemudian PTH atau paratormon akan dirilis. Si paratormon sendiri akan merangsang reabsorpsi kalsium dari urin dan ekskresi fosfat, dan juga paratormon akan merangsang aktivasi vitamin D. Vitamin D akan aktif dan merangsang usus halus untuk meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan. Selain itu, paratormon sendiri akan merangsang aktivitas astrans pada tulang dan akan melepaskan kalsium ke dalam aliran darah. Lalu akan terjadi peningkatan kadar kalsium darah. Sekian penjelasan saya untuk soal UTS praktek kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.